Bapak Presiden, sampai kapan kami perangkat desa harus terus mengabdi tanpa kepastian? Kami lelah janji, kami butuh bukti. Kami bukan sekadar aparat desa, kami ujung tombak pembangunan bangsa. Negara harus hadir, memberi kepastian hukum dan kesejahteraan yang layak. Halo sahabat netizen di seluruh Indonesia, kali ini berita datang lagi-lagi dari DPR bro. DPR ngulah lagi. Mereka mempermainkan hukum seenak kepentingan mereka sendiri. Mereka membentuk undang-undang untuk menyelamatkan lembaga mereka sendiri. Dengan pola kebut satu malam, mereka berhasil membuat undang-undang untuk mencopot pimpinan KPK, MK, MA, kepolisian hingga TNI. Oh my goodness. Ini DPR konfirmasi nggak sih sama rakyat? Atau memang sedang mengecoh rakyat lagi? Undang-undang ini dibuat bertujuan memproteksi lembaga mereka dari penyidikan. Kampret nggak tuh? Kita sekarang tahu tujuan dari mereka membentuk undang-undang ini. Jadi kenapa undang-undang perampasan aset sangat lama dikumandangkan, guys? Karena mereka membentuk undang-undang ini melindungi mereka. Bukankah pencopotan pimpinan KPK, MA, MK, kepolisian hingga TNI itu adalah hak presiden, bukan haknya DPR? Ini ilmu apa lagi yang akan disuguhkan ke masyarakat Indonesia? Netizen akan menyelidiki ini semua. Jangan main-main dengan masyarakat Indonesia. Kalau sudah ada undang-undang seperti ini, untuk apa lagi hak perampasan aset para koruptor? Ini hanya menampakkan kalau merekalah dalang segalanya. Jangan sampai netizen berprediksi kalau koruptor-koruptor itu dibentuk oleh DPR. Kita sudah jengah dengan hal-hal yang seperti ini. Kita sudah jengah dengan undang-undang yang mereka bentuk. Seharusnya yang diinginkan oleh netizen, yang diinginkan oleh rakyat Indonesia adalah undang-undang perampasan aset para koruptor. Sehingga jelas tujuannya. Koruptor tidak boleh ada di negeri ini, dan koruptor siap untuk dimiskinkan, bukan sekedar untuk dipenjarakan. Tetapi kenapa undang-undang perampasan aset ini selalu dihambat dan tidak pernah diaminkan? Yang mengejutkan, kenapa dalam satu malam mereka bisa membentuk undang-undang yang hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri, terutama DPR, dengan membuat undang-undang untuk berhak mencopot pimpinan KPK, MK, MA, kepolisian hingga TNI. Apakah ini yang diinginkan oleh rakyat? Tentu tidak. Itu tidak penting. Yang penting adalah keluarkan undang-undang perampasan aset para koruptor. Jelas, undang-undang ini yang bisa menggiring netizen dan masyarakat seluruh Indonesia untuk menjaga negeri tercinta ini dari para koruptor. Sekarang kita tahu siapa sebenarnya yang takut untuk diselidiki dan siapa main masternya untuk para koruptor di negeri ini. Sekali lagi gauman untuk para netizen dan rakyat seluruh Indonesia, jangan biarkan dan tolak adanya undang-undang baru yang diciptakan oleh DPR ini. Salam waras dari Medan, salam bela bangsa. Kitab yang paling sulit dibaca dan dipelajari bukan Al-Quran, tetapi membaca diri sendiri. Kita kerap membaca orang lain dan melupakan bagaimana diri kita sendiri. Melihat noda di pakaian orang itu jauh lebih mudah daripada melihat robek pada pakaian kita sendiri. Dengan menghinakan orang tidak membuat kita menjadi mulia. Dengan merendahkan orang tidak akan membuat kita menjadi tinggi. Dengan menjelekkan orang
tidak juga akan membuat kita menjadi baik, tetapi justru akan memperjelas keburukan diri kita sendiri. Tetaplah menjadi baik, sekalipun orang lain menyatakan diri kita buruk. Untuk apa kita tumbuh menjadi dewasa kalau cuma bisa membalas keburukan orang lain? Untuk apa kita sekolah dan belajar tinggi kalau pintar kita cuma mengikuti keburukan orang lain? Menjadi baik atau menjadi buruk itu pilihan diri sendiri, Lul, bukan ditentukan oleh orang lain. Ngata-ngatain orang tua gitu, kayak ngomong ya orang tua lain jelek, miskin, tukang masak, masih belagu gitu lah pokoknya. Dapat sebulan bayar sewa rumah, dapat cuma 600.000, sisanya untuk beli beras 5 kilo, udahnya habis. Bayar sewa rumah 300.000, utang di warung ada, suaminya udah nggak ada, anak-anak semua ada 6 Pak. Ngomong katanya Gina di sekolah dibully katanya. Terus kata kepala sekolahnya daripada milih murid satu, yang lainnya bubar, ya udah Gina dikeluarin. Ya udahlah kataku, kalau gitu Bu nggak apa-apa lah, bilang nanti kalau ada nanti sekolah paket aja gratis kataku. Supaya anakku bisa sekolah, bisa jadi orang yang kayak mamanya. Mamanya udah gak bisa baca nulis, masa anaknya juga harus begini, harus tukang rosokan juga. Assalamualaikum. Izin ke? Izin. Sampai ada ini. Masya Allah ya Raruan. Alhamdulillah kita dapat pemeriksaan ini. Din tahu bos hari ini. Bu, seluar meninggal aku. Kenapa tiba-tiba kerpen lalu ada yang jangan kemarin berkelompok. Lapor lain. Din. Astagfirullah. Itu bent yang